Oke, pengertian bank. Bank berasal dari kata Italia atau banco yang merujuk pada meja tempat para pedagang bertransaksi di Italia pada abad ke-13. Nah, sejarah perbankan itu dimulai dari praktik penyimpanan emas di Babilonia pada 1800-an sebelum Masehi dan berkembang pesat di Italia pada abad ke-14. Di Indonesia sendiri perbankan itu awalnya dimulai dari era kolonial Belanda dengan adanya pendirian Deutsche Bank pada 1828. Ini menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Tujuannya apa? Mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsinya nanti ada menyimpan uang, terus perantaraan lalu lintas pembayaran. Pinjam itu sambilan nilai uang. Ada pemberi atau penyalur kredit. Mengatur peredaran uang. Next, ada prinsip perbankan. Ada 4. Perbankan itu wajib menerapkan 4 prinsip ini. Yang pertama ada kehati-hatian atau prudential principle, di mana bank itu menjalankan kegiatannya wajib hati-hati terhadap dana, melindungi dana masyarakat yang dipercayakannya. Kemudian dilanjut ke prinsip yang kedua, ada prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, di mana usaha bank itu dilandasi oleh kepercayaan antara pihak bank dan juga nasabahnya. Kemudian ada prinsip kerahasiaan atau confidential principle, di mana bank wajib merahasiakan data nasabah dan juga data keuangannya. Kemudian ada prinsip mengenal nasabah, di mana bank itu mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksinya, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk prinsip ada yang belum paham atau belum jelas, ya boleh. Ya, Gimana caranya bank bisa menangani banyak nasabah dalam waktu? Kan saya kan dikasih tempo. ya, betul.
bunga acuan atau belum paham? Di situ jelas? Jelas? Oke, next ya. Tugas dan wewenang BI udah pernah baca bukunya belum? Ini secara lengkap ada di modul kalian ya. Ringkas aja. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui instrumen tadi. Instrumen moneter apa aja? Yang pertama ada
di bagian asuransi. Itu resmi atau enggak? Harusnya ya, karena namanya lumayan terkenal. Oke, nanti coba ya ini buat PR ya. Cari tahu nih, cari tahu aja kalau lagi iseng nih. Asuransi itu ada nggak sih di bank umum? Oke, besok dijawab ya. Kalau ingat, ya. Ingat-ingat nanti ibu doa semoga
Rio itu.
Lihat kita dong. Kita dari dulu. Ya, Kak.
iya menyangkut Satu. dua menarik, menyimpan dan udah dua aja. Oke, lanjut ada kelompok 2 versus kelompok 5. Ayo. 1, 2, ayo. Pinjaman KTA, kredit pemilikan rumah, ataupun kredit kendaraan bermotor.
Masih paham dia sih? Tiga. Ayo Cak, oh Ipan, dua berkas sama kan dapat yang
di rumah itu terus Kalau di rumah apa? kalau di rumah itu bisa mengurangi terjadi inflasi gitu. Ada lagi. Kalau menabung di bank dapatnya apa? Kalau menabung di bank itu lebih aman. Kalau menabung di rumah itu bisa resikonya itu bisa hilang karena kemalingan atau bencana kebakaran. Di kantong Habis itu kalau di bank itu ngasih transfernya itu lebih mudah ke orang lain karena lewat digital. Kalau di rumah itu susah karena harus naik transportasi dan itu lebih mahal. Pakai betul ya. pasti kan ada beberapa jadi inflasi karena urutan uangnya itu udah kayak ketumpuk-tumpuk gitu loh. Ini juga masuk ya. Jadi kayak kalau nabung di rumah itu nggak ada tambahan. Boleh. Apa? 4. Ini. Ya, dikata. Gua ada pembelian dulu. Ini
saja kita ambil, tapi tetap ada biaya buatnya yang dinyatakan karena belum jatuh tempo. Jelas? Jelas? Oke, jelas ya. Kelompok berapa? Kelompok 5 sama kelompok 3. Gak apa-apa sih kalau mau. Yuk sana les. Kelompok kita sekarang. Yo, maju yo. Bukan pakai sepatu. Harus gimana ya? Ya. Ini kelompok 6 muter nggak? Kelompok 5 muter nggak yang Ini yang ini belum muter. Kalau ada pertanyaan silakan dicari biar nanti kalau misalkan teman yang berhasil menjawab yang benar langsung masukkan Semoga dijelaskan menggunakan bahasa sendiri 4 prinsip utama yang menjadi landasan operasional perbankan Indonesia. Semoga dijelaskan tadi 10, 9, Prinsip utama yang menjadi landasan nasional perbankan di Indonesia itu ada prinsip keahlian, prudential principle, prinsip kepercayaan, fiduciary principle, prinsip keahlian, confidential principle, prinsip mengenal nasabah, know your customer principle. dijelaskan secara Ini bahasa sendiri. kalau kalian berarti banyak Jadi menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. Kalau prinsip kerahasiaan, bank menyembunyikan segala informasi nasabahnya. Kalau prinsip kepercayaan itu kepercayaan antara nasabah dan pihak bank. Kalau prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang dari bank mengenali bagaimana nasabah itu. ada yang mau menambahkan terkait kepercayaan kalian? Kalian ada yang mau menambahkan? Kalau sendiri, ini kalau kehati-hatian itu artinya seorang nasabah itu harus berhati-hati dalam memilih bank tersebut dan bank tersebut harus menjaga kepercayaan dari nasabah tersebut, juga berhati-hati dalam menyimpan uang dari nasabah tersebut. Berarti ini bakal berlaku sampai
Iya.